Universitas Nusa Putra kembali menggelar seleksi beasiswa 1.000 anak negeri tahun akademik 2024-2025 pada Minggu 3 Desember 2023 sebagai bentuk persembahan Universitas Nusa Putra dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pelajar di Indonesia melalui beasiswa 1.000 anak negeri. Halo Genusian, Universitas Nusa Putra kembali menggelar seleksi beasiswa 1.000 anak negeri untuk tahun akademik 2024-2025 pada Minggu 3 Desember 2023. Dan saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News sedang meninjau langsung pembukaan rangkaian seleksi beasiswa 1.000 anak negeri yang akan berlangsung di Gedung B Universitas Nusa Putra. Perlu Genusian ketahui bahwa program beasiswa 1.000 anak negeri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk program beasiswa 1.000 anak negeri tahun ini dibagi menjadi 3 gelombang pendaftaran dengan kategori beasiswa berbeda pada setiap gelombangnya. Sementara itu, para peserta yang mengikuti seleksi beasiswa 1.000 anak negeri saat ini adalah mereka yang mendaftar pada gelombang pertama dan telah lolos seleksi administratif dengan kategori meliputi kategori beasiswa santri, beasiswa atlet, beasiswa difabel, beasiswa seniman, beasiswa juara olimpiade, dan juga beasiswa ketua OSIS. Adapun seleksi yang dilaksanakan berupa tes potensi akademik berbasis komputer based test atau CBT dan juga wawancara sesuai dengan kategori beasiswa yang dipilih. Panitia menyebutkan pihaknya menyeleksi ribuan pendaftar yang ratusan diantaranya lolos untuk dapat mengikuti tes seleksi pada hari ini. Nah Genusian, bagaimana sih rangkaian seleksi beasiswa 1.000 anak negeri gelombang pertama pada hari ini? Tetap saksikan sampai akhir, berikut liputannya untuk Genusian. Gia Yosep Gunawan selaku Ketua Panitia Penyelenggara Seleksi Beasiswa 1.000 Anak Negeri Gelombang 1 mengungkapkan, pihaknya pada program beasiswa 1.000 anak negeri tersebut adalah mereka yang terbaik sesuai prosedur, kemampuan, kebenaran administratif, dan kelayakan sesuai kategori yang dipilih. Program beasiswa yang dipersembahkan Universitas Nusa Putra juga terselenggara atas kerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga. Tentunya tahapan-tahapannya sudah ditetapkan, namun perlu saya jelaskan kembali ya. Yang pertama, mahasiswa ini daftar di sistem universitas di program beasiswa 1.000 anak negeri Universitas Nusa Putra. Di sana memilih semua kategori yang sudah disiapkan dan yang dibuka di tahap 1 ini. Ya, mereka mendaftar di sana dan selanjutnya mengikuti seleksi administratif yang memang sesuai dengan yang kita buka. Setelah mereka lolos seleksi administratif dan hari ini kita laksanakan tes TPA. TPA itu tes tulis akademik dan juga dicek kebenaran daripada kategori yang sudah mendaftar mereka. Selanjutnya ada tes wawancara bahasa Inggris dan juga wawancara untuk masuk program studi yang memang mereka pilih. Gina Purnama Insani, SSTMkom selaku dosen penguji program studi teknik informatika mengatakan keseriusan peserta menjadi kriteria utama penilaian. Mengingat konsentrasi teknik informatika meliputi artificial intelligence, jaringan, dan web. Kalau untuk teknik informatika sendiri ya, kita melihat itu menseleksi betapa serius misalnya minat di teknik informatika ya. Karena nanti kita kan ada 3 konsentrasi untuk informatika sendiri, ada artificial intelligence, ada jaringan sama web gitu ya. Jadi nanti kita menanyakan keseriusan anak-anak itu tentang prodi teknik informatika. Terus kita juga melihat kriteria sertifikat atau piagam penunjang mereka gitu. Sementara itu, Ujang Badrujaman SHMH sebagai dosen penguji program studi ilmu hukum menyebutkan bahwa pengetahuan peserta terkait hukum di Indonesia dan minat mereka sendiri menjadi kriteria penilaian yang diterapkan. Beragamnya kemampuan peserta turut menghiasi proses seleksi yang berlangsung. Terima kasih. Mungkin yang pertama karena ini program studi ilmu hukum, tentunya mereka harus mengetahui terkait dengan hal-hal mendasar terkait dengan apa itu hukum di Indonesia. Karena mungkin yang kedua itu mereka benar-benar memilih program studi ilmu hukum ini sebagai pilihannya sendiri, tidak atas rekomendasi orang tua atau pilihan orang lain seperti itu. Itu mungkin yang menjadi dasar utama kenapa hal kriteria utama yang saya tanyakan kepada mahasiswa seperti itu.
Beberapa peserta mengutarakan ketegangan dan kelegaan setelah melaksanakan rangkaian seleksi beasiswa. Kampus bertaraf global pun menjadi salah satu daya tarik para peserta untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Nusa Putra. Belajar memahami materi dan latihan dengan giat telah disiapkan oleh para peserta untuk mengikuti seleksi tersebut. Yang pasti sangat canggung dan deg-degan juga ya. Tapi dengan persiapan yang saya siapkan dari kemarin-kemarin, saya sangat yakin untuk lolos masuk seleksi jalur Akademi Olimpiade. Ya, yang pertama kesan dari saya mengikuti kegiatan hari ini sangat memuaskan ya, terutama dalam waktu tes yang dimana tadi sangat sedikit deg-degan ya, tapi saya yakin karena saya telah mempersiapkan. Kesan pertama sih menegangkan. Menegangkan gimana gitu teh. Walaupun ya MC-nya coba menenangkan suasana gitu ya, merilekskan, tapi tetap ada rasa tegang. Kurang lebih seperti itu saja. Pertama-tama kan Nusa Putra itu salah satu yang terbaik dalam swasta ya di Jawa Barat, apalagi kedua ada beasiswa. Ketiga ada jurusan favorit saya gitu, teknik informatika. Kalau saya mah kan tertarik ke Nusa Putra itu gini kan. Yang pertama saya tertariknya dari beasiswa santrinya. Jadi dari kecil saya udah dididik keagamaan gitu. Genusian, itu dia rangkaian seleksi beasiswa 1000 anak negeri tahun akademik 2024-2025. Perlu Genusian ketahui bahwa seleksi beasiswa 1000 anak negeri yang dilaksanakan pada hari ini adalah gelombang pertama dan masih terdapat 2 gelombang berikutnya dengan kategori beasiswa tahfiz Quran dan kader ulama, beasiswa pluralisme, beasiswa organisasi profesi, dan juga beasiswa pengembangan potensi daerah. 2 gelombang tersebut memiliki tanggal pelaksanaan terpisah. Tetap pantau terus sosial media Nusa Putra University untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Saya Gina Sadatunisa bersama dengan juru kamera Muhammad Alwi dan Salman Alfariji melaporkan untuk Genusian.